Nggak apa-apa di sini. Kalau kamu nyaman boleh cerita, tapi kalau nggak nyaman nggak apa-apa. Aku sering dibilang sama keluarga aku anak mujizat katanya gitu. Anak mujizat? Ya karena aku waktu itu sempat masuk ICU. Udah mau lewat katanya. Waktu selama 2 tahun di rumah sakit itu? Sekali doang masuk Sekali. ICU. Jadi aku waktu itu tuh lagi transfusi darah. Gak ada oksigen ke atas. Tiba-tiba kejang-kejang. Langsung masuk ICU. Sehari atau 3 hari gitu. Aku langsung sendiri. Tapi bangun-bangun udah. Aku alat-alat semua, bunyi-bunyi alat-alat gitu. Hai, ketemu lagi dengan saya Arleta Danisoro di podcast Saya Hebat. Di sini dimana saya biasanya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang hebat-hebat gitu ya, yang bisa berbagi pengalaman atau mungkin sepenggal kisah hidupnya yang bisa menginspirasi bagi kita semua. Nah, hari ini saya kehadiran seorang tamu yang ternyata adalah tetangga saya. Karena rumahnya deket banget, tapi saya malahan kenalnya itu melalui Kanker Anak Indonesia. Dan hari ini saya itu kehadiran seorang mahasiswa baru semester 4 jurusan hukum, namanya Akila Nur Syaharani atau yang lebih akrab dipanggil Akila. Hai Akila. Halo Mbak Leta. Selamat datang di podcast Saya Hebat. Nah, ini sekarang berarti kamu usianya berapa? 22 ya? Aku 22 tahun, November tahun ini aku 23. Kamu November juga? Tanggal berapa? Tanggal 10 November. Kita ada kesamaan lagi. Karena Atau? saya juga ulang tahun November. Ternyata kita banyak kesamaan. Terus saya juga udah baca Akila, CV-nya sukanya masak dan juga makan. Bener banget. Itu sama juga. Coba tas dulu. Paling seneng kamu makan apa sama masak apa? Aku itu paling seneng masak gyoza. 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 Wow, oke. Terus yang isinya biasanya apa gyozanya? Aku itu jadi udah disamain sama selera aku. Aku tahu rasanya gimana kalau misalnya di restoran gitu. Ya. Aku sukanya itu cuman isinya ayam, kucai, kol, sama sedikit udang. Untuk Sedikit wangi udang. aja. Oh, belajar dari mana dulu atau lihat dari YouTube? Aku otodidak semua itu lihat dari YouTube, dan karena aku suka makan gitu. Aku inget rasa, aku recreate. Hebat banget. Ini sebentar lagi nanti ada restoran. Terus mulai jualan-jualan juga nggak kayak orang? Aku jalan open PO tante. Aku Oh di gitu. Instagram, iya. Open PO-nya yang si gyoza ini Iya, atau benar. apa aja? Aku fokusnya ke gyoza sih. Kemarin waktu sebelum Lebaran bulan puasa, aku jualan pada saat sebelum ini apa namanya pandemi juga kejualan. Ya alhamdulillah aku Lumayan ya. Itu juga persamaan karena aku juga punya usaha kecil makanan rumahan. Aku bikin nacho sudah lama juga. Jadi udah lebih dari 15 tahun. Wah, ini kita banyak sekali persamaan nih, jadi seneng nih ngobrolnya kalau misalnya sama seorang yang kita punya sesuatu yang apa ya, yang something in common gitu. Nah, kalau makan kamu paling doyan makan apa? ramen. Pokoknya segala mie ya, suka banget. Segala mie Mau apapun. mie ayam, bakmi, ramen atau udon, semua. Pokoknya yang unsur-unsur itu yang kamu udah. Ya. Jadi udah berapa tempat yang udah pernah kamu coba? Kalau bisa diinget nggak gitu kan? Di Jakarta tuh Di banyak Jakarta banget. aku suka strolling around Blok M, Melawai, terus kayak Kelapa Gading. Pokoknya benar-benar semua ya, dari yang kaki 5 sampai bintang 5 ya. semua pokoknya dicobain ya. Tapi emang Jakarta itu apalagi kalau soal mie, wah itu mah luar biasa, dia banyak banget Paling suka bakmi variasinya. karet. Bakmi karet. Itu kenapa kamu suka bakmi karet? Dari teksturnya, Yang kayak karet. dia itu tebal terus keriting gitu. Enak. Dan dia itu bikinnya pakai apa, adonan abu gitu. Jadi beda. Itu yang paling kamu suka. Dan ini hari ini kayaknya podcast Saya Hebat berubah jadi podcast kuliner. Enggak, tapi itu cuma sedikit intro aja. Karena kenapa saya mengundang Akila hari ini, karena Akila ini termasuk seorang gadis yang hebat. Tadi kita sudah dengar bahwa dia juga berkat kesukaannya, hobinya yang suka makan, terus kemudian masak juga, jadinya jualan juga dari usia yang masih kuliah ini. Tapi sebenarnya dari kecil
Akila ini penuh perjuangan sebenarnya. Dan coba ceritakan waktu itu apa sih suatu hal yang cukup sulit yang harus dilalui sama Akila semenjak kecil. Jadi dulu itu aku waktu pertama kali pindah ke Jakarta, aku di sini sekolah waktu itu baru menempuh kurang lebih 3 bulan satu kelas SD. Aku tiba-tiba sakit dan aku harus dirawat, dan dari situ dilakuin general check up yang lengkap. Terus orang lab bilang ini ada kelainan darah. Dari situ langsung dokternya udah tindakan untuk BMP, habis ketahuan langsung dirujuk ke Harapan Kita. Di Harapan Kita langsung disaranin untuk langsung mengambil tindakan kemoterapi itu, karena aku didiagnosa leukemia tipe ALL. Leukemia tipe ALL, dan itu waktu usia 6 tahun. Tahun 2006. 2006 itu kebayang pasti orang tuanya juga cukup panik ya waktu itu. Kamu masih inget nggak apa yang masih kamu inget dari waktu merasakan kayak sakit nggak atau apa gitu? Aku pada saat itu tuh nggak pernah ngerasain sakit yang kayak orang sakit pada umumnya, karena mungkin yang sakit kayak demam, flu gitu kan itu kan kita ada simptomnya ya. Ya. Kalau misalnya itu karena sel darah kita mungkin jadi terjadi di dalam. Aku tuh cuman ngerasa letih, lesu, terus sekujur tubuh aku ada memar-memar kayak gitu. Makannya dikit. Tapi nggak pernah ngerasain yang demam yang kayak pilek kayak gimana, gangguan enggak. Jadi itu ya tanda-tandanya sampai akhirnya dibawa sempat tapi demam sama sekali nggak? Biasa kalau ada infeksi gitu suka ada demam juga. Itu jadi cuman kayak tiap sore itu aku badannya suhunya hangat, tapi enggak lagi. Iya. Terus batuk dan ini perutnya besar. Perutnya besar. Jadi waktu itu umur 6 tahun ketahuan, dibawa ke dokter sama orang tua, lalu apa yang terjadi selanjutnya ceritanya? Iya, jadi aku nih karena udah besar baru diceritain gitu. Waktu dulu aku tuh nggak ngerasa sakit yang gimana, ini tuh apa sih? Kenapa aku harus di rumah sakit gitu? Jadi orang tua itu tuh karena dulu keponakannya ayah, aku tuh jadi dapat leukemia karena gen. Keponakannya ayah itu cowok ada, cuman udah almarhum dia, sama dia di RSCM gitu. Dan pihak keluarga ayah itu semua bilang jangan lanjut, jangan di kemo, kasihan anaknya gitu. Lebih baik udah jalanin treatment lain kayak gitu, biar anaknya nggak kesiksa. Cuma ayah aku itu tipe orang yang keras kepala, dan dia lebih kalau untuk mengambil keputusan fokusnya pada apa yang ada kepercayaannya. Kalau orang lain cuma dijadiin semacam ini aja, ya bahan pertimbangan lah gitu aja deh. Akhirnya ya udah di kemo tuh. Cuman pada saat di tengah perjalanan kemo, aku dibawa pulang. Berhenti kemoterapi, keluar dari rumah sakit, akhirnya ngejalanin alternatif. Kayak pengobatan minum teh kayak gitu deh. Tiba-tiba HB aku 2. Itu udah harus langsung transfusi itu. HB aku 2 udah kayak mayat berjalan. Iya, kebayang. Dan lemes banget kan pasti kamu kalau dua loh. Gitu. Langsung bawa ke rumah sakit lagi, ketemu dokter Fajar dan dokter Hermin, dimarahin sama dokternya orang tua aku. Itu dua-duanya. Jadi kenapa sih? Kan gini gitu. Akhirnya protokolnya ngulang lagi. Iya, biasanya kalau kayak ke stop gitu harus ulang dari awal kan jadinya ya. Kurang lebih aku di rumah sakit itu 2 tahun. Di rumah sakit selama 2 tahun nggak pernah pulang. Jadi aku penghuni rumah sakit setia. Ini bisa jadi judul film, penghuni setia rumah sakit, gitu ya, di rumah sakit selama 2 tahun. 2 tahun sama sekali, tapi kan pulangnya itu cuman ini doang, kayak untuk aku palingan jalan-jalan keluar ke rumah sakit gitu. Tapi apakah memang kondisinya saat itu sangat parah sehingga tidak memungkinkan kalau berdasarkan cerita ayah ibu, atau memang keputusan ayah ibu untuk ya udah di rumah sakit aja? Karena kan sebenarnya kemo kan juga bisa sambil rawat jalan gitu. Kayaknya pada saat itu tuh aku kondisi sebenarnya aku fit karena aku tipe anak yang kalau misalnya menjalani kemo, aku tindakan nggak pernah ke ruang operasi, aku nggak dibius, aku di ruangan infus.
Tuh. Aku nggak suka kalau rasanya setelah dibius tuh terus ditinggalin di ruangan sendiri kayak gitu, nggak enak. Gitu kan. Jadi dari umur 6 sampai 8 tahun lah ya di rumah sakit. Iya. Waktu itu udah ada homeschooling, belum sekolah gimana? Berarti otomatis nggak sekolah ya? Nggak sekolah sama sekali. Oh, Gitu. oke. Jadi bener-bener di rumah sakit itu fokus pengobatan. Gitu. Palingan kayak kalau ulang tahun, sampai ulang tahun aku aja dirayain sama dokter-dokter. Dikadoin sama mereka. Aku paling menggambar, gitu, melukis. Yang tapi inget nggak kalau Akila pada saat di rumah sakit itu banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama nggak? Banyak, karena itu rumah sakitnya itu ruangan anggrek kalau nggak salah ya. Pokoknya satu lorong itu khusus Khusus anak-anak gitu ya? anak-anak. Itu steril, ruangan steril. Iya. Tuh. Nah, ada nggak sampai Akila kan termasuk survivor ya berarti ya? Adakah teman-teman yang satu ruangan pada saat itu yang sampai saat ini masih kontak-kontakan? Enggak, udah lost contact. Dan pada saat aku masih di sana pun teman aku tuh ganti-ganti terus. Jadi ada yang udah sembuh gak ketemu lagi, ada yang baru masuk terus ini tiba-tiba di pertengahan jalan dan ada. Iya. Tapi kamu ingat nggak waktu misalnya gini, apalagi lagi kecil gitu ya kan, kita kan pikirannya waktu kecil kan polos sekali ya, kita polos sekali gitu. Kamu pernah nggak sih bertanya kayak ibu pada saat salah satu teman yang nggak survive gitu, sempat bertanya kayak, "Ma, kemana si Anu kok nggak ada?" Sempat nggak ada pertanyaan? Sempat, karena kan jadi satu ruangan itu kita 2 pasien ya. Nah, teman aku nggak ada, aku suka nanya dia kemana gitu. Dia nanti balik lagi nggak? Suka dikasih penjelasan gitu. Kalau misalnya dia sembuh, dia jelasinnya udah pulang ke rumahnya. Misalnya dia udah nggak ada, dibilangnya dia udah sama yang di atas kayak gitu. Oke. Tapi itu ya usia sekecil itu gitu ya, mungkin ada nggak sih yang kalau misalnya dari pengalaman 2 tahun itu ya, yang sampai saat ini tuh jadi mempunyai pandangan yang berbeda tentang masalah kesehatan atau hidup bagi Akila, ada nggak? Aku memandang hidup itu, ibu nangis. Aku memandang hidup secara gimana ya, sangat bermakna. Gitu. Aku itu orang sekitar aku sangat peduli, sangat sayang. Aku sensitif kalau ngomongin kayak gini. Nggak apa-apa di sini. This is, kalau kamu nyaman boleh cerita, tapi kalau nggak nyaman nggak apa-apa. Aku sering dibilang sama keluarga aku anak mujizat, katanya gitu. Anak mujizat? Ya, karena aku waktu itu sempat masuk ICU. Udah mau lewat katanya. Waktu selama 2 tahun di rumah sakit itu? Sekali doang masuk Sekali. ICU. Jadi aku waktu itu tuh lagi transfusi darah. Gak ada oksigen ke atas, tiba-tiba kejang-kejang. Langsung ke masuk ICU. Sehari atau 3 hari gitu aku langsung diri. Tapi bangun-bangun udah ya, aku alat-alat semua, bunyi-bunyi alat-alat gitu. Pas aku bangun langsung pada kayak gimana ya. Berarti kamu sangat-sangat benar-benar sekarang menghargai setiap detik yang ada, karena kamu bisa benar-benar melewati semua Aku ini. memaknai hidup begitu. Ya, benar-benar kamu menikmati, memaknai gitu ya. Pokoknya tidak menyia-nyiakan gitu, karena apa yang kamu lalui ini memang tidak semua orang pernah melaluinya, dan ini adalah suatu achievement buat iya, aku. pasti. Makanya saya bilang kamu adalah kamu adalah tamu yang hebat hari ini gitu dalam usia yang kecil, dan sekarang alhamdulillah sudah dinyatakan bersih selama berapa tahun sekarang berarti? Berarti udah mau 15 ya. Udah lama ya, Udah berarti lama, udah udah. dinyatakan bersih. Tapi sampai saat ini masih sering kontrol gitu untuk memastikan? Untuk ini palingan cek darah, terus ketemu sama dokter dibacain gitu. Untuk kayak kurangnya apa, palingnya minum vitamin, suplemen gitu. Terus dari makanan, karena aku nggak pemilih, aku suka semua makanan. Itu salah satu yang ngebantu aku bisa sembuh. Gitu. Oh, waktu sakit aku waktu pun. sakit, walaupun kan biasanya anak-anak yang di kemo tuh makannya susah. Iya benar, orang kemo kan perlu dexamethasone kan, Iya. gitu kan. Maksudnya ini, aku enggak, aku tuh emang senang makan, ditambah dexa, tambah makin seneng makan. sayur aku bisa habis,
3 porsi, tumis toge, tumis pakcoy kayak gitu. Ya Terus itu ikan, nasi. itu nutrisi itu memang sangat penting ya. Maksudnya kan kalau misalnya di kemo semua sel-sel yang baik pun kan ikut mati gitu ya. Jadi itu nutrisi gitu sebagai amunisi tubuh gitu. Jadi itu kamu hebat banget gitu, karena bagi orang yang kemo sepengetahuan saya kalau udah kemo tuh wah makannya kan bisa sulit ya. Karena rasanya katanya udah jadi nggak enak, rasanya jadi nggak jelas gitu. Tapi kamu masih mau ya. Hebat loh, misalnya masih mau gitu, apalagi pada saat itu usianya masih 7 tahunan gitu kan, luar biasa. Nah sekarang kamu ketemu dengan Kanker Anak Indonesia, waktu itu ceritanya gimana? Aku itu dulu tuh ya waktu aku jadi pasien aku sempat ikut juga gitu kan acara, cuman abis itu off dari SD sampai SMP. Aku cuma kayak nggak pernah datang ke acara, cuman kayak suster atau ini suka ngasih tahu ibu ke mama, ibu ada ini gitu. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya orang tua aku kurang ini kesana. Aku baru aktifnya itu sekarang karena aku inisiatifnya sendiri. Aku di Instagram follow gitu. Nah sekarang kan ketemu nih banyak anak-anak yang seperjuangan lah dulu sama Akila gitu ya. Nah sekarang yang satu hal yang juga penting dalam pengobatan terutama kanker itu bukan saja masalah medis, tapi juga masalah psikologisnya. Ya kan, masalah psikologisnya, mental health-nya gini. Apa yang Akila lakukan saat ini atau ingin lakukan untuk membantu menyemangati adik-adik? Family support itu pasti harus banget. Itu salah satu hal yang bisa ngebuat semangat hidupnya bangkit gitu. Dan kata dokter kalau misalnya sebenarnya yang ngebantu proses kemoterapi itu semangat dari anaknya itu untuk sembuh gitu. Itu mensuges tubuhnya biar sel-selnya jadi mau menerima obatnya gitu. Jadi masalah psikologis ini tuh kalau bisa disediain konseling gitu, entah itu dari pihak relawan atau pihak rumah sakit, karena anak itu perlu diajak bicara, ngobrol terkait apa yang dia rasa. Gitu. Dia harus diutarain karena nggak boleh dipendam. Katanya kalau orang yang kanker stres itu gak baik buat tubuhnya. Iya benar. Harus dibikin harus terus. dilepaskan gitu ya. Ada kesel keluarin gitu kan. Dan memang harus dibuat happy terus. Ingat nggak waktu kecil apa yang membuat kamu jadi semangat dan happy terus? Di rumah sakit? Kan di rumah sakit itu kan suasananya kan ada nggak kebayang gitu ya. Kita berapa hari aja kayak waktu nungguin orang sakit aja bete-nya minta ampun gitu ya. Apalagi kamu yang harus 2 tahun loh, 2 tahun. Aku ini sih, aku deket banget sama suster-susternya. Oh oke. Gitu. Terus aku suka dikasih hadiah gitu. Jadi aku banyak belajar. Susternya ini banget ya, berarti susternya tuh kalau istilahnya tuh ngopenin banget gitu ya, bikin betah gitu kan, karena pasti untuk anak-anak itu nggak mudah untuk bisa menerima semua hal itu dalam usia yang sangat sangat muda gitu. Nah sekarang Akila juga membantu anak-anak yang sekarang sedang berjuang gitu ya. Nah kalau Akila sendiri nih, karena sudah punya pernah pengalaman sakit, apa yang kamu lakukan untuk supaya selalu tetap sehat lahir dan batin? Aku itu ini suka workout. Oke. Suka jogging di taman. Jogging di taman. Kapan-kapan kita jalan kaki. Kalau jogging aku udah enggak, jalan kaki masih suka jalan kaki. Biasanya apa pagi? Aku biasanya pagi sama sore. 2 kali. Enggak, biasanya aku lebih seneng sore sih. Oh sore, gitu. Oke. Kalau pagi kadang-kadang doang, kan kalau Sabtu Minggu di sini di portal ya. Itu pagi. Bener, sering banyak yang di portal kalau di sini. Nah, Oke, olahraga terus apa lagi? Selain itu aku maintain makan aku. Walau aku nggak diet, tapi aku makan itu diatur kayak nggak pakai sasa, gitu. Jadi nggak palingan garam, terus apa namanya yang jamur. Oh, yang jamur gitu. ya, penyedap rasa tapi yang organik yang terbuat dari jamur. Ya, Oke. gitu. Terus ini aku banyakin makan buah, jus. Aku biasanya bikin smoothies. Terus ini aku suka nge-gym juga. Nge-gym? Iya, aku weightlifting.
Saya tuh paling males tuh weightlifting, kamu rajin. Tapi itu bagus banget sih karena itu memang salah satu hal untuk bisa membuat sehat ya. Apalagi kamu juga senang masak, jadi kamu bisa tahu ya apa yang Iya, ada di benar. dalam makanan kan, Iya. gitu. Nah, itu untuk secara fisiknya. Secara mentalnya apa? Secara Untuk mentalnya. menjaga tetap ini. Sekarang aku jadi kayak aware akan mental health aku sendiri gitu kan. Mm-mm. Aku nyari-nyari kayak misalnya aku lagi moodnya nggak baik atau gimana, aku biasanya ini dari Instagram. Apa itu dari Betul. Instagram? Ngapain biasa dari Instagram? Apa namanya, aku nyari ini kalau misalnya aku butuh, kan sekarang banyak layanan gratis gitu ya. Aku jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ini, aku biasanya nyari untuk teman ngobrol. Karena aku kalau misalnya ngomong ke keluarga kan kurang enak, kurang nggak bisa sepenuhnya gitu kan. Ya, kalau sama keluarga kadang-kadang kita ada kayak resistensi, kayak ada rasa nanti takut, nanti dibilangin, Iya, diceramahin benar. mana aneh-aneh gitu ya. Nggak, padahal kita kadang-kadang cuma pengen didengar aja Iya, gitu tanpa kan. perlu dinasehati. Iya, tanpa gitu. perlu dinasehati. Paham. Jadi tapi suka selain mencari teman untuk ngobrol, suka mendengar keluhan teman-teman atau Suka jadi pendengar, jadi teman curhat. teman curhat ya. Itu walaupun kayaknya curhat-curhat tapi Banyak sebenarnya banget. manfaat banget ya. Walaupun mungkin kita tidak mendapatkan solusi dari masalah kita, tapi setidaknya bebannya sudah Bebannya berkurang ya. Tersampaikan. Nah, tapi ada nggak kegiatan yang Akila lakukan juga untuk kampanye atau mengingatkan teman-teman baik di Instagram, teman-teman dekat atau masyarakat bahwa pola hidup seperti ini nih baik gitu, dan kamu juga sebagai orang yang pernah mengalami kanker gitu ya dan melaluinya dengan baik, bersih, apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan kepedulian atau awareness orang terhadap kanker dan bahayanya? Aku biasanya sebelum aku jadi brand ambassador kampus dari KAI, itu aku suka ngepost dan kalau misalnya hari kanker diperingati atau kayak ada apa sih webinar kayak gitu, aku suka nge-share gitu kan. Terus banyak teman aku yang nanya juga nih, kenapa terlalu banyak ngepost seperti itu. Aku cancer survivor gitu. Banyak yang nggak percaya kalau aku dulu pernah. Oh gitu? Iya, sampai aku ngeliatin foto aku sendiri gitu. Kenapa? Apa yang membuat mereka tidak percaya? Mungkin mereka ngeliat aku secara fisik kali. Kayaknya lu baik-baik aja gitu ya. Iya. Kayaknya lu nggak kenapa-napa gitu ya. Pernah sakit separah itu gitu. Terus aku tuh kan ketinggalan lah istilahnya gitu kan. Sekolah. Oh iya, ya karena kamu 2 tahun di rumah sakit. Nah mereka tuh banyak mempertanyakan itu, kenapa gitu kan. Ya aku jelasin karena dulu tuh aku sakit, jadi nggak sekolah dulu setahun, gini gitu. Jadi kamu melakukan apa yang kamu bisa dan sekarang jadi ambasador di kampus gitu ya. Aku banyak kayak ini untuk mendeteksi dini aja sih. Mendeteksi dini. Karena sebenarnya katanya pada diri kita itu emang ada sel kanker, cuma aktif dan tidaknya itu tergantung. Dan itu tuh perlu dijaga sama kita. Betul. Lewat lifestyle. Betul. Yang seperti kamu lakukan ini menjaga diri supaya sehat lahir batin gitu ya, supaya tidak kembali lagi, tidak tercetus kembali gitu ya. Tapi ada nggak saat ini di antara yang Akila kenal, teman terutama yang sedang mengalami sedang kanker? Jadi ini ada cerita sih. Waktu SMA aku punya pacar. Pacar aku udah almarhum. Ya, dia waktu itu tuh pada saat PDKT sampai pacaran dia sehat banget. Sehat banget. Malah dia tahu cerita aku tuh cancer survivor yang itu. Tiba-tiba kelas 2 SMA baru semester awal dia sakit, langsung diopname segala macam di Sukabumi. Nah dari situ tuh salah diagnosa ternyata, di Sukabumi itu nggak ada yang benar, dibilangnya DBD, tipes, asam lambung. Akhirnya dirujuk ke Jakarta, kalau nggak salah Mitra Keluarga Cibubur, sampai akhirnya 4 rumah sakit Pertamina sama rumah sakit Medistra sama apa lagi gitu. Dia tuh kanker timomus apa itu? Oh, timomus tuh di sini ya, Di kayak sini. ini ya, yang ya kayak di paru-paru sini, saluran ini ya. Itu dia di Medistra itu awalnya nggak di kemo kan.
Tapi profesornya bilang ini udah menjalar ke seluruh tubuh. Udah metastase. Akhirnya ya udah di kemo udah sampai botak dari ini. Abis kemo bawa pulang Sukabumi. Dia kemo iya, alternatif juga iya gitu kan. Nah aku tuh nemenin sama dari dia sakit bulan Agustus, meninggalnya November. Cepet banget ya. Cepet banget, iya gitu. Terus pada kayak yang bikin kaget itu aku dulu cancer survivor, punya pacarnya yang seperti itu. Nah aku tuh pada saat itu nyemangatin dia gitu. Kalau sebisa mungkin aku ngasih dia pengertian kalau ini tuh bisa dilewatin gitu. Soalnya aku aja bisa. Cuman katanya untuk kanker pada remaja beda lagi. Jadi itu ngestimulus pemikirannya, jadi stres, pengaruh ke badannya. Jadi badannya jadi nggak nerima obat kemoterapinya gitu. Akhirnya meninggalnya 10 hari setelah aku ulang tahun. Ya ampun, kamu pasti sedih banget tuh itu. Oke, Akila, kamu tuh ternyata mengalami banyak hal ya dalam hidup yang mungkin dipandang ini tidak mengenakan gitu ya, tapi kamu berhasil melaluinya. Kamu sendiri juga pernah survive dari kanker, terus kemudian orang terdekat kamu juga meninggal karena kanker. Itu pasti hal-hal yang berat, tapi saya yakin mungkin karena pengalaman-pengalaman ini juga yang membuat Akila seperti sekarang ini ya. Tadi Akila bilang saya anak mujizat yang jadinya sehingga lebih memaknai hidup, lebih menghargai hidup, dan sekarang berusaha semampunya untuk selalu menjaga diri lahir dan juga batin gitu ya, kesehatan lahir dan batin. Nah sekarang saya mau tanya nih, atau lebih tepatnya mau meminta dari Akila, mungkin bisa memberikan kata-kata penyengat, bisa memberikan kata-kata penyemangat untuk adik-adik kita yang saat ini sedang sakit, atau siapapun yang saat ini sedang mengalami hal yang berat dalam hidupnya, terutama yang berkaitan dengan kesehatan tubuh, terutama kanker. Percaya, Gak apa-apa, tenang aja. Kalau misalnya Allah ngasih penyakit kayak gini ke kita, berarti dia itu tahu kalau kita bisa ngelewatinnya, kita kuat gitu. Jangan takut ketinggalan dalam hidup, karena setiap orang itu punya porsinya masing-masing, ada timeline-nya gitu. Tidak usah berlomba dalam hidup ini, nggak usah gitu. Pasti Allah ngebantu kita supaya bisa bangkit. Penyakit itu tuh kalau misalnya kita bisa ngelewatinnya, pasti kita bakal jadi pribadi yang baru, kayak terlahir kembali gitu. Itu aja bisa kita lawan kok gitu, dari dalam tubuh kita lawan. Berarti masalah-masalah selanjutnya ke depannya yang lebih besar lagi, atau ada rintangan apa, pasti bisa kita laluin dong gitu. Itu bisa dijadiin suatu acuan gitu, motivasi. Oke. Akila, terima kasih banyak ya. Saya juga jadi belajar banyak dari kamu yang baru saja sekarang ini usianya baru awal 20-an, karena baru semester 4 ya. Mudah-mudahan kamu bisa lulus dengan baik. Cita-citanya mau jadi sekarang, karena kamu senang masak, mau jadi seorang lawyer atau tukang masak? Sebenarnya aku sebelum ngambil hukum mau masuk culinary arts. Aku tertarik ini kan, apa namanya, pengen masuk STP Bandung. Cuman orang tua menolak. Oke. Jadikan itu sebagai hobi dengan profesi. Oke. Tapi siapa tahu nanti justru hobi yang dijadikan profesi juga bisa jadi dan menghasilkan banyak uang juga. Kenapa enggak ya? Sudah. Oh udah ya, benar. Oke Akila, terima kasih banyak, senang bisa ketemu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, kita makan bareng ya, kita makan mie bareng. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menyimak podcast Saya Hebat. Saya Arleta Danisoro. Sampai jumpa dengan tamu-tamu saya yang hebat lainnya. Bye.